pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata saudara. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pagi yang cerah ini kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga, dan kami rindu dengarkan renungan firman-Mu. Walaupun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami, maka Engkau sucikan hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus menguasai hidup kami, sehingga firman-Mu boleh mengoreksi hidup ini dan membimbing jalan hidup kami. Dan kami juga menaikkan doa santa. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai ayat 11. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada Yesus. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus memukul lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata mereka, "Barang siapa benar kamu tidak berusaha, hendaklah ia yang pertama lempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia memukulkan pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar kata itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berdosa lagi, mulai dari sekarang." Puji Tuhan. Firman Tuhan sangat baik sekali, Pak. Kita melihat bagaimana perempuan yang berzina. Daripada intisarinya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini membawa perempuan yang berzina ini tidak lain, intisarinya ingin menyalahkan Yesus. Intisarinya menyalahkan Yesus. Yuk kita perhatikan firman kepada ayat yang ke-6. Tetap mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Memukul menulis dengan jarinya, dengan bentuk yang menghakimi, menyalahkan, atau kata-kata menghakimi. Pada prinsip yang manusia menyalahkan atau menghakimi seseorang, tunjukkan pada orang yang salah, dia lupa ada tanggal 4 biji yang lupa pada diri. Mengapa terjadi sesuatu keributan rumah tangga? Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Saling menuduh, saling menyalahkan, saling menghakimi, mencari kekurangan, maka terjadilah hal-hal yang tidak paham. Pada intisari menyalahkan Yesus. Dan jelas ahli Taurat, orang Farisi mengerti, ya, orang yang mengerti firman Tuhan, justru mengerti firman Tuhan. Seorang yang bersalah, ada dua saksi yang melihat dan menyaksikan. Jadi ahli Taurat ini bukan orang sembarang.
barbarisi bukanlah sembarang. Tapi intisarinya dia ingin menyalahkan Yesus. Sebagai masa baca ulang kembali ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Ini banyak kali orang mencari kesalahan. Kesalahan ini. Ingat, manusia tidak sempurna. Pasti ada kesalahan, kekurangan. Supaya kita bisa menerima kekurangan istri, kekurangan suami, kekurangan pemimpin. Kita akan banyak kali menunjuk kesalahan yang dapat menghakimi. Ya, kita punya hati yang tulus. Ternyata Tuhan tidak menghakimi wanita itu. Kemana ke apa? Mereka masih melempari batu. Dan Yesus katakan, aku pun tidak akan menghakimi keras. Tapi Yesus katakan, jangan berbuat dosa. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, peristiwa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.